saya datang sebenarnya memang sengaja ingin mendengarkan menurut ini kan begini, ini kan tidak mungkin lagi bertahan di sini karena sudah dikepung. Sudah dikepung, Pak. Tapi jangan karena rakyat sudah dikepung, rakyat dipaksa menerima keinginan mereka. Ya kan? Jadi itu kan yang kita ini kan, karena yang saya dapat info bahwa masih ada sekitar 300 sampai 400 kakak di sini yang terkepung, yang dikepung oleh pagar-pagar tinggi kan. Nah, rakyat 300 kakak ini kan berarti ada sekitar 1.500 warga dong dengan anak-anaknya. 1.500 2.000 warga yang tersiksa tiap hari seperti ini. Tiap hari tersiksa, tidak diberikan kepastian. Bukan tidak diberikan kepastian, dipaksa untuk menerima keinginan mereka. Betul. Yang saya dapat informasi dulu, tolong dicek, dibenarkan tadi dulu, waktu masih mengharapkan dukungan rakyat, kan rumah rakyat dibeli 3-4 juta per meter kan. Waktu masih mengharapkan dukungan rakyat. Setelah dapat dukungan rakyat yang belum pindah, dikepung, dibikin banjir, susah semua. Setelah itu dipaksa hanya mau diganti 300.000, kan begitu kan Pak? Nah itu kan, harusnya ini karena orang ini lebih lama menderita, harusnya di atas harga yang lama dong. Ya kalau dulu 3 juta ya 3,5 juta, 4 juta lah. Dan saya pikir rakyat kalau sekarang karena yang nggak ada pilihan, bukan karena mau menerima. Kalau 3 sampai 4 juta seperti yang dulu kan rakyat terima kan Pak? Iya betul. Terima. Jadi ya. Sistemnya kan kita anggapnya sudah tersandra. Oke, tersandra, istilah bagus nih. Biar situasi tahu. Kita kan warga sini. Jadi kami itu kan merasa dengan harga yang dijanjikan, harga tertinggi dari 3 juta sampai terendahnya 1 juta. Oke. Nah, tetapi berjalan ya pengukuran sampai sekarang. Nah, itu tidak sesuai dengan pernyataan yang diucapkan PT. Kan gitu. Bahkan sampai direvisi lagi, artinya mau diukur ulang lagi. Kesalahan masyarakat di mana? Kan yang minta bukan masyarakat, yang mengajukan untuk direlokasi. Yang mereka yang mau. Yang meminta kan mereka. Kan gitu. Bahkan masyarakat itu kan dipertemukan sama perwakilan. Adalah kesepakatan. Tadi dibilang dari sistem relokasi itu bangunan dibayar per meter 3.000 dan terendahnya 3 juta. 3 juta, terendah 1 juta. Kategori dari bangunan. Gitu. Lalu kemarin-kemarinnya itu ya sampai sekarang ini lah. Nasib kami itu tergantung. Jadi barat rakyat sekarang dimasukkan penjara. Ini terpenjara kan nih enggak? Jadi kami yang kena dampak dan banjir kan. Kita mau rapihkan lagi rumah karena kami tersandra. Ya. Apakah kami harus rapihkan rumah kami? Kalau kami keluarkan biaya lagi untuk merapikan rumah, kami khawatir nanti untuk di bulan sekian atau di tahun sekian kami bongkar. Nah, akhirnya kan kita pun berpikir bagaimana caranya untuk mau merapikan, kita bingung. Tidak dirapikan, kita banjir terus. Sudah terbengkalai seperti ini. Bahkan saya secara pribadi aja orang tua sampai kasihan kan tiap hari kalau banjir kita naikin lagi ke atas, nanti kasih turun, naik lagi ke atas. Setiap hari seperti itu. Ini ada sekitar 305 lagi ya, total kakak. Total berapa desa itu? Satu kampung. Yang 350 rumah itu. Ini desa Lemo udah Dua KRT-an lagi. Oh, 2 KRT-an. Desa Muara, Desa Lemo. Kalau desa Lemo ini satu kampung. Satu kampung. Yang Lemo sana udah selesai. Enggak, oh ini Lemo. Muara, oke.
Jadi Muara 2 kampung, Lemo 1 kampung. Kalau di sini Kampung Muara, Desa Limo. Kalau di sana Kampung Muara, Desa Muara, Pak. Oh, oke. Seberang kali. Oke. Nah, jadi itu masih ada 350 kakak. Iya, itu ada banyak. Agak banyak. Oh, di sini aja hanya 350. Ini dari 200 lah. 200 kakak. Di sana kira-kira berapa? Digabung masih ada 500-an. 500 kakak. Kalau isi 500 kakak, masing-masing 5 orang, 3 anaknya, berarti masih ada 1.500. Ya, angkat 2.000 warga lah yang terpenjara seperti ini. Yang Untuk 2 desa. Untuk 2 desa. Desa Lemo dan Desa Muara. Kurang lebih 2.000 atau 1.500. Ya, 1.500 sampai ya minimal 1.500 lah. 1.500 sampai 2.000 jiwa yang seperti ini. Nah, Terpenjara dengan keadaan. terpanjara dengan keadaan. Nah, saya ingin dengarkan dari Pak. Nah, masyarakat sebenarnya inginnya apa supaya publik paham gini, karena ini kan bukan ingin, yang terpaksa harus dipilih karena bukan inginnya dia. Kalau inginnya dia sih kan jangan dikepung beginilah, saya tinggal di sini, kayak inginnya terpaksa harus dipilih. Kira-kira masih bisa diterima masyarakat seperti apa? Kan awalnya mereka yang menawarkan relokasi. Oke. Kalau soal dampak dari proyek, udah jelas, Pak. Proyek kita tiap hari, Pak, banjir. Oke. Sebulan masih 2 kali. Sedang full dalam rumah saya. Sekarang kalau solusinya mau ditinggi rumah saya, Ya. kan nggak mungkin. Ya. Karena udah ada tawar-menawar mau Oke. direlokasi. Oke. Nah, sekarang kepastiannya dari pihak PT itu kapan? Jangan sampai berlarut-larut. Kapan dan harganya harus Harus cocok. cocok. Sesuai kesepakatan awal. Oke. Ya kan? Jadi dulu ada kesepakatan awal, sekarang dilanggar. Nah, Oh. ini pelanggaran, Pak. Oke. Kenapa setelah rame dan viral baru mereka kalang kabut, ya kan? Ini mah sengaja mau dibikin banjir. Ya, sengaja. Iya. Ya, Biar sengaja. warga nerima Nah. apa adanya. Nah, ini kan sering ini orang bahwa Said Didu tukang bikin hoax. Ya. oleh pembuat TikTok mereka. Saya begini, Pak. Siapapun itu orangnya, kalau memang dia yang membela hak masyarakat atau rakyat yang ada di Indonesia, saya berpikir cerdas. Saya tidak semudah itu menilai orang itu membuat hoax. Mas, kalau kepentingan secara pribadi itu mohon maaf. Inti saya, siapapun orang itu yang ingin membela masyarakat, itulah. Saya sekarang saya tanya Bapak warga sini hoax nggak selama ini saya bikin? Tidak. Asli. Ya, Bapak kan dengarkan pernyataan saya. Dan Bapak lihat saya kan, saya tuh berjuang bukan hanya ini. Saya sampai Rempang, sampai ibu kota negara. Nah, saya datang lagi ke sini karena ingin mengecek apakah ada perubahan setelah saya datang. Ternyata belum ada perubahan sama sekali. Nah, sehingga saya tadi ini jalan dari Serang, mampir ikut bongkar pagar. Saya bilang saya harus mampir lagi di Muara untuk mengetahui penderitaan rakyat di sana, karena puncak penderitaan adalah di sini. Di sini yang puncak penderitaan rakyat yang dibikin oleh PIK 2 yang di belakang apartemen Joglo ini. Yang tempat orang kaya berfoya-foya, di balik pagarnya orang miskin. Oh, bukan orang miskin, orang yang dimiskinkan disiksa. Ini clear sekali kenyataannya. Kan di balik ini pagar 4 meter semua tingginya. Pagar 4 meter yang tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, anak-anak, coba perkembangan anak-anak seperti ini. Saya lihat tadi dari masjid, saya lihat orang anak-anak mengaji. Saya nggak terbayang umur-umur begini menghadapi kesulitan kehidupan seperti ini, mentalnya ke depan seperti apa. Dampak itu terasa dari mulai tahun 2018 sampai 2018. Ini Pak siapa?
Sukron. Pak Sukron udah berapa tahun sih Pak Sukron? Saya lahir di mana, Pak? Lahir di sini. Ya. Kalau saya lahir di sini, kalau istri saya dari NTT. Flores kalau istri. Iya, iya, iya. Kalau istri saya dari Flores. Saya asli lahir di Mari. Oh, lahir di sini. Bapak? Asli sini. Nah, ini. Orang Makassar. Oh, kamu orang Makassar. Nah, jadi ini orang asli sini, jadi nggak bisa ujuk-ujuk datang proyek di sini terus langsung diusir kayak begitu. Terus Karena merasa terdampak dari awal tahun 2018 sampai 2019. Yang terparahnya itu mulai di 2020 sampai sekarang itu. Yang terparah itu bahwa kami memang tinggal di Mari itu bukan tidak pernah ada rob, tapi memang sering. Ya. Tapi dalam hitungan 5 tahun satu kali. Oh, Sebelum adanya pembangunan. oke. Pernah masuk rumah. Belum pernah. Sampai rumah itu satu dengkul sampai. Oke. Sini duduk sini. Walaupun di Empang sering tenggelam, tapi kampung tetap Pak, nggak ada yang Nggak pernah tenggelam. Iya, karena Ya gimana nggak tenggelam? sirkulasinya Semua kan diuruk. Sungai Tahang diuruk, sungai ini diuruk, sungai kecil diuruk. Iya, kan? Pagar ditinggiin, mau Sudah lari ada kemana ya? penyempitan lahan, penyempitan lahan, pendangkalan sungai yang tidak pernah ada sosial perapian sungainya. Gitu. Bahkan malah diuruk. Belakang saya yang tadinya tambak sudah diuruk, berdiri akhirnya panel. Ada saluran, memang dibuati saluran, tetapi kan jalurnya kan bingung, mau kemana larinya, pembuangannya. Oke. Insya Allah saya tetap suarakan. Saya berharap pemerintah Prabowo mendengar ada 2000 sekitar 1.500 sampai 2.000 jiwa rakyat di Muara ini sudah dikepung, mungkin penderitaannya mendekati saudara kita di Gaza sana. Di Gaza sana menghadapi maut, di sini juga menghadapi maut dengan ketegangan hidup seperti ini setiap hari. Ini sedang hujan, nunggu banjir lagi. Anak-anak tidak jelas, dan saya harap kalau pemerintah tadi jelas sekali, rakyat tidak terlalu terpaksa harus menerima pindah dari tempat kelahirannya karena tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi dengan kesepakatan awal. Jangan dulu waktu masih merayu-rayu rakyat dikasih biaya ganti rugi 3 juta per meter. 3 juta per meter, tapi sekarang setelah Anda kepung dan Anda siksa, perusahaan siksa seperti ini, Anda paksa rakyat untuk pindah dengan ganti rugi 300 ribu. Itu kebiadaban yang sangat-sangat biadab. Nah, bagi pihak-pihak yang sering datang ke sini membuat TikTok bohong-bohongan, membawa sendiri orang untuk diwawancarai, padahal orang semua ini tahu bahwa itu bukan orang sini sebenarnya, dan seakan-akan mereka tidak ada masalah, itu adalah dosa besar. Ini adalah asli di sini semua. Karena dampaknya secara pribadi kami selaku warga lahir di tanah nenek moyang yang terdampak untuk saat ini. Bukannya orang mana-mana yang merasakan dampaknya, tapi kami sendiri yang lahir Oke. di tanah kelahiran. Sedang azan, kita sholat. Ya, oke. Makasih banyak. Terima kasih. Ya Pak ya. Berdoa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di Kampung Muara, Desa Kampung Muara, Desa Muara. Ini di belakang apartemen Tokyo. Malam-malam saya baru ketemu masyarakat, dan ini lihat masih sekitar 1.500 kakak. Lihat ini pagar. Kenapa banjir terus? Ini pagar. Ini pondasinya saja yang menuncul ke atas itu sekitar 2 meter. Sekitar 4 meter tinggi pagarnya. Dan ini kampung ini memang sudah dikelilingi oleh pagar tinggi kiri kanan.
Nah, di samping apartemen Tokyo sebelah sana tuh yang tempat orang bermewah-mewah, ini rakyat semakin ini semakin tidak jelas sekarang karena rakyat di sini betul-betul terisolasi dan tiap hari menghadapi banjir seperti ini, dan kehidupannya sudah sangat tersiksa karena terisolasi. Lihat pagar di depan tuh, pagar ini sepanjang jalan ini dipagar seperti ini sehingga mereka terisolasi. Sebelah sana juga dipagar seperti ini, ya, tidak ada jalan sama sekali keluar. Dan dulu sebelum dipindahkan di sini ada sekitar 800 kakak sudah dipindahkan. Ini masih tersisa sekitar 500 kakak. 800 kakak itu ganti ruginya diberikan dengan 3 juta rupiah. Sekarang setelah diisolasi oleh pengembang dan mereka sudah tersiksa seperti ini, mereka hanya ditawarkan kalau mau ambil dan pindah hanya 300.000 rupiah. Dan tanah ini diambil dengan harga 300.000 rupiah. Nah, per meter rumah. Jadi, nah ini tidak ada solusi bagi rakyat di sini, tidak ada lagi solusi karena bukan pilihan sebenarnya, adalah paksaan agar mereka menerima uang dan pindah. Karena bagi mereka orang-orang ini tinggal di sini, saya baru ketemu warga, mereka lahir di sini, bapaknya dia lahir di sini, kakeknya di sini, bapaknya di sini, tapi dia diharuskan pindah oleh PIK 2 yang didukung pemerintah. Didukung oleh pemerintah untuk pindah dari tempat ini dengan harga yang sangat murah. Ini bukan pilihan, ini adalah keterpaksaan. Kalau mau tinggal tersiksa terus begini dengan gelap, banjir, tidak ada jalan. Anda tahu sekarang jalan di sini tidak ada, mereka jalan kaki kemana? Karena jalan yang ada sekarang ini juga tidak jelas lagi statusnya. Jalan siapa? Sehingga tidak ada lagi perbaikan. Tahun lalu saya datang ke kampung ini jalannya masih bagus. Sekarang sudah tidak ada sama sekali, tidak ada perbaikan lagi. Dan saya pikir ini adalah tanda kutip persekongkolan antara pejabat sehingga rakyat ini terisolasi. Nah, inilah yang penderitaan yang sangat berat bagi bagi rakyat di sini. Nah, ini lihat rakyat sini agak ramai karena ini jalan, ini malam minggu, jalan menuju ke pemancingan. Jadi ini adalah orang-orang yang mampir beli makanan, beli apa untuk mancing di belakang saya sana. Itu daerah mangrove, daerah pemancingan. Nah, ini mereka agak ramai malam di sini. Tapi lihat ini kiri kanannya ini adalah, ini mereka jualan di pinggir pagar loh, di pinggir pagar yang tingginya 4 meter. Nah, lihat tuh di pinggir pagar mereka, dulu tidak ada pagar di sini. Mereka tidak sama sekali bisa tidak bersentuhan, di pagarnya tidak bisa bersentuhan dengan orang-orang kaya yang ada di dalam PIK 2. Ini lihat di dalam itu perumahan PIK 2. Ini adalah orang-orang kaya dan orang miskin yang terisolasi seperti ini, yang tersiksa dengan banjir jalan seperti ini, itu di balik pagar tersebut. Jadi inilah ketegangan sosial yang betul-betul dibuat, dan bayangkan tiap hari rakyat ini menyaksikan ketegangan, ketimpangan yang dibangun seperti ini dengan menyaksikan orang-orang kaya bermewah-mewah di sebelah pagar, sementara rakyat tersiksa dengan berbagai tantangan hidup, berbagai ini. Coba lihat ini pagarnya, lihat pagarnya setinggi ini. Dan mereka di balik itu adalah rumah-rumah mewah. Di balik itu adalah apartemen yang mewah. Ini apartemen Tokyo, ada sekitar 20-an tower di sini. Dan lihat mereka, rakyat, jalan ini adalah jalan yang setiap masuk ini daerah banjir. Ini ke jalan raya ini sekitar 5 km. Dan lihat kiri kanan dibikin saya ini persis Gaza, persis Palestina. Jadi bagi yang berjuang dengan Palestina, di negaramu sudah ada seperti Palestina dengan jalan. Nah, coba Anda lihat bahwa tidak bisa sama sekali ada jalan. Di sebelah kanan ini, ke kanan saya, itu adalah tempat parkir mereka. Karena jalannya sebelah sana naik,
tempat parkir apartemen ini. Kemudian mereka punya jalan di atas dari tempat parkir menuju ke apartemen. Rakyat miskin, kau dibawalah di sana, di jalan yang becek. Kau nggak boleh melihat apapun kehidupan orang kaya di sebelah kiri kanan Anda. Inilah diskresi sosial, segregasi sosial yang betul-betul dibuat di negara ini. Dan ini bagi saya sangat berbahaya untuk persatuan dan kesatuan bangsa ke depan. Anda bisa bayangkan, di kiri kanan orang kaya dipagari dengan pagar, sementara orang miskin harus lewat lorong-lorong tiap hari seperti ini, maka ketegangan sosial terjadi. Jadi berpikirlah, ini bukan tentang SARA, ini adalah tentang persatuan, ini adalah tentang kesetaraan sosial, ini tentang kemanusiaan, dan ini tentang keadilan. Ini bukan SARA. Jangan ada akan menggunakan SARA justru membuat SARA. Orang-orang yang selalu menyatakan bahwa ada orang menyebabkan SARA, kalian yang membuat SARA. Inilah fakta bahwa kalian membuat segregasi sosial yang berakibat kepada ketegangan SARA. Karena orang tahu, orang-orang miskin yang lewat di terowongan Palestina, Gaza ini, yang mohon maaf saya istilahkan demikian, karena memang faktanya demikian, inilah membuat ketegangan. Jangan Anda berlindung di balik SARA, tapi Anda bermain dengan SARA, dengan hidup eksklusif, berpisah dengan etnis lainnya, tapi Anda selalu mendukung bahwa etnis lain yang membuat isu SARA. Oke? SARA itu bukan dari omongan, tapi dari kelakuan. Itu jangan gunakan itu, karena justru Anda yang berteriak tentang SARA, Anda mempraktekkan SARA itu untuk membeda-bedakan secara sosial rakyat Indonesia. Terima kasih, ini masih panjang perjalanan saya. Hari ini saya memang menghabiskan waktu saya untuk mengunjungi mulai dari Serang, kemudian saya tadi ke Pulau Cangkir, menyaksikan pencabutan pagar, dan saya datang ke Kampung Muara lagi, istilah saya. Nah, tadi saya lewat kampung Desa Kohot, itu poster-poster yang memaki-maki saya masih menempel semua. Tapi bagi saya ini adalah perjuangan. Rasulullah saja dulu adalah menghadapi paman saudaranya sendiri yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Said Didu tantangannya lebih kecil dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menikmati kembali jalan Gaza Palestina di PIK 2. Terima kasih.